ayam. Kita akan memasuki masa Advent, masa penantian. Saya pun dengan tekun mulai dengan memberi tanggal 21 November. Ini nanti 21 hari akan menetas, waktunya bisa ditebak. Kemudian juga perayaan Natal akan kita rayakan nanti setelah masa Advent. Setiap hari saya nanti juga harus tekun untuk membolak-balik telur ini supaya panasnya merata, suhunya bisa sesuai dengan syarat untuk penetasan. Nanti akan saya masukkan mesin netas, lalu setiap hari dengan tekun saya membalik-balik telur biar merata suhunya, dan pas nanti 21 hari setelah saya masukkan telur ini akan menetas. Selamat pagi, berkah dalam para pemirsa yang terkasih pencinta berkah dalam. Saya akan mengawali renungan pagi ini dengan membaca Injil untuk bacaan harian yang minggu ke-34 setelah pesta Kristus Raja. Diambil dari Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Pada suatu ketika, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengaguminya karena dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba masanya segala sesuatu yang kamu lihat ini diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun tinggal tersusun di atas batu yang lain. Lalu mereka bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya itu mulai berlangsung? Yesus menjawab, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dalam namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Bila kamu mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti bahwa akhirat sudah diambang pintu. Yesus berkata lagi, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di mana-mana akan timbul penyakit sampar, bencana kelaparan, gejala-gejala yang mengejutkan, dan tanda-tanda hebat di langit. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, saya kalau setiap kali membaca, merenungkan Injil tadi, ada satu gambaran yang orang mengatakan tidak jelas, di satu sisi mengkhawatirkan, banyak ketidakpastian. Tapi sabda Tuhan pada intinya yang paling pokok bagi saya untuk pribadi paling tidak, bahwa harus punya pegangan. Jangan mudah terpancing, jangan mudah ikut kata orang, jangan mudah terprovokasi. Istilahnya sekarang seperti itu. Saya membandingkan apa yang sekarang ini menjadi hobi saya, atau
ketekunan saya itu mencoba menetaskan telur ayam. Telur ayam itu menetas umur 21 hari. Dan saya menetaskan tanggal 21. Saya prediksi nanti pada pekan kedua Advent, itu menjelang permenungan, menjelang bukan parousia, kedatangan Tuhan yang kedua, tetapi kedatangan Tuhan dalam kelahiran melalui Bunda Maria, periode Advent yang kedua. Dan itu saya bisa memprediksi bahwa 21 hari setelah saya asamkan akan menetas dan ada kelahiran baru, makhluk hidup yang baru, membawa harapan, punya pengharapan, punya kepastian dalam penantian. Nah, saya membayangkan dan merenungkan dalam hidup iman kita, kalau iman kita juga mempunyai harapan yang pasti, keteguhan yang kuat bahwa Kristus akan datang kembali pada periode Advent yang pertama, kedatangan kedua kali, periode kedua kedatangan secara faktual dalam peringatan secara liturgis kelahiran Yesus di Bethlehem. Ini menjadi tuntunan dalam hidup iman kita. Iman kita akan semakin kuat kalau harapan kita juga semakin kuat. Apalagi Injil pada hari Minggu kemarin, Santo Paulus menekankan, yang mengalami kebangkitan seperti Kristus adalah yang menjadi milik Kristus. Karena yang menjadi milik Kristus itu didahului oleh yang sulung pada pesta Kristus Raja. Kristus yang meraja dalam hidupku, itulah yang membuat keyakinan seperti sabda Tuhan diminta kepada kita tadi, jangan mudah terprovokasi, tergoda dengan berita-berita mengenai saat akhir zaman. Kehadiran Tuhan kita yakini, kita rasakan di dalam keyakinan iman yang kuat. Semoga Anda semua juga semakin terberkati karena dalam hidup mempunyai semangat sebagaimana Santo Paulus katakan hari Minggu kemarin, aku adalah milik Kristus, aku akan mengalami seperti yang sulung, yaitu Kristus yang bangkit. Maka ancaman, kekhawatiran yang muncul dalam sabda Tuhan dalam Injil tadi tidak usah menjadi sumber kerisauan kita. Itu bukan akhir segala-galanya, itu hanya sekian tanda yang dikatakan Tuhan. Tapi keyakinan iman, keteguhan, ya, sadar bahwa diriku adalah milik Kristus, itu yang paling utama. Begitu berkah dalam saudara-saudaraku yang adalah juga milik Kristus selalu. Tuhan memberkati. Amin.